Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat malam Mirsa, selamat bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, kalau kita berbicara mengenai isu kebangkitan PKI, ini selalu menjadi hal yang sangat sensitif bagi bangsa ini. Bahkan jika ada sebuah topik diskusi terkait dengan isu PKI, pasti selalu berujung dengan pro dan kontra, bahkan tidak sedikit juga berujung dengan perdebatan. Nah, baru-baru ini ada pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika yang mencabut kebijakan larangan keturunan PKI untuk mendaftar di TNI itu dicabut. Ini juga menjadi perhatian publik, bahkan juga menuai reaksi yang beragam. Ada yang mengkritik karena dinilai memaafkan kejahatan PKI, dan mungkin ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan angin segar untuk kembali tumbuhnya paham komunis di tanah air. Dan tidak sedikit juga yang mengapresiasi karena menghilangkan diskriminasi dan juga angin segar untuk rekonsiliasi nasional. Tapi yang tersisa sekarang di masyarakat adalah pertanyaan, ketika keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI, setujukah? Ini akan kami diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ini apa ini kok mendadak bicara soal anak PKI boleh ikut tes? Untuk waktu lama itu masyarakat sudah terbiasa dengan berselingkungan. Kok tiba-tiba sekarang ada perubahan? Sebagian besar masyarakat itu terkejut ketika ada pernyataan Panglima. Terkejut dan bertanya, ada apa ini? Saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam ini di studio. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Suteki, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Saya mau ke Prof. Suteki terlebih dahulu. Prof, ini kalau Pak Ilham melihatnya biasa saja karena memang selama ini tidak ada tuh, hanya orang salah memaknai gitu aturan TAP MPR 25 atau 66. Kalau Anda melihatnya respon dengan pernyataan Jenderal Andika ini bagaimana? Ada yang perlu dikhawatirkan atau biasa aja? Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa itu, saya punya beberapa pernyataan lah di sini. Yang pertama, saya menyatakan bahwa yang disampaikan itu sebenarnya adalah konsumsi untuk internal ya, rapat internal, tetapi kemudian diekspos ke luar melalui akun media sosial, yaitu akun YouTube-nya. Menurut saya ini kalau misalnya menjadi sebuah kebijakan, ini tidak etis. Tidak etis dan cenderung kalau saya nilai ini ya, seolah-olah ingin mencari namanya pencitraan. Mencari pencitraan. Pencitraan. Pencitraan untuk apa? Ya, saya tidak tahu apa yang ada di balik itu, tapi kesannya kan ini seolah-olah ingin mencari sesuatu yang lain disampaikan. Sementara dari awal kan memang kita sudah lihat kalau di TAP MPRS nomor 2566 ini memang tidak menyebutkan bahwa anak keturunan PKI itu dilarang untuk mendaftar atau mungkin untuk memasuki jenis pekerjaan yang lain, apakah itu TNI ataupun juga di organisasi atau instansi yang lain. Nah, tapi justru kalau saya lihat ini kan pencitraan yang dimaui itu justru berbalik, menjadi citra buruk dan justru apa? Menimbulkan kegaduhan yang saya katakan itu tidak berujung pangkal. Nah, saya kira dalam hal ini saya kira memang untuk hal-hal yang sifatnya itu kebijakan dan itu lebih tepat dibicarakan di posisi internal, sidang-sidang internal, itu mestinya pejabat manapun jangan kemudian mengekspos itu keluar karena itu akan cenderung justru menimbulkan kegaduhan baru. Kemudian yang kedua,
membaca TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu saya kira tidak boleh terpotong ya atau fragmented, tetapi harus komprehensif. Artinya harus dikaitkan pula dengan tinjauan hukum yang lain, khususnya misalnya dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 ya 1999. Itu lebih detail tentang bagaimana terkait dengan keamanan negara itu ideologi komunisme itu dilarang, dianut, disebarkan atau dikembangkan. Nah, dasar inilah yang kemudian menjadi alasan pertama adalah adanya pembubaran hingga pelarangan organisasi plus underbo lah gitu ya, dikatakan underbo itu berarti organisasi lain yang berafiliasi atau seazas dengan komunis, paham komunis ya. Partai Komunis Indonesia atau yang berhaluan tadi ideologi komunisme. Kemudian yang kedua juga berekses pada pembatasan yang saya katakan situasional. Misalnya dulu itu pernah diusulkan kan di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu di pasal 60 huruf G bahwa yang bisa untuk menjadi anggota atau calon anggota legislatif itu terutama adalah yang tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan gerakan 30 September PKI itu. Lalu ini kemudian di tahun yang sama dianulir oleh MK bahwa dinyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena itu kan dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita lihat ekses dari pembatasan situasional itu juga tadi dikaitkan dengan persoalan bagaimana ideologi ini tidak boleh dikembangkan, dianut bahkan kemudian disebarkan. Itu yang ekses dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kalau ada yang berkilah tentang HAM, hak asasi manusia. Ini juga penting karena seringkali ketika saya berbicara itu selalu dihadapkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa segala warga negara itu berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ya berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat pasal ini sebenarnya kalau dikaitkan lagi ya, kita bicara soal undang-undang yang lebih komprehensif dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ternyata HAM itu bisa dibatasi, yaitu dengan menggunakan alasan persoalan karena aspek moral, aspek agama, aspek kemudian keamanan, juga ada aspek keselamatan bangsa. Oke, Prof, sebentar saya potong di situ. Tapi dari pernyataannya Jenderal Andika kan jelas bahwa yang tidak boleh itu kan paham. Kalau mengikuti TAP MPR 66 itu kan paham komunismenya. Ya, sekarang pertanyaannya kan paham itu yang menganut siapa gitu. Kan yang menganut kan yang bersangkutan, artinya yang terlibat langsung atau mungkin tidak langsung. Jadi kita jangan kemudian ngomong, wah apa ada kita mengenal dosa warisan. Memang kita tidak mengenal dosa warisan, tapi namanya ideologi ataupun juga termasuk agama. Itu kan kadang-kadang tergantung dari orang tuanya gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung kepada Pak Ilham, apakah betul misalnya Pak Ilham itu termasuk itu. Terpengaruh ideologi orang tua nggak? Kalau kita iya, ini yang sering disebut, apakah seorang anak biologis juga adalah seorang anak ideologis? Sama sekali enggak sebetulnya. Artinya gini, anak-anak PKI itu bisa aja orang yang sangat setuju dengan Pancasila, kemudian dia paham tentang Pancasila dan dia melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya gitu. Sebaliknya, seorang anak ulama bisa saja tidak setuju dengan Pancasila. Jadi saya nggak bisa jamin bahwa memang ada kecenderungan anak ideologis, tetapi sebetulnya juga menurut saya jangan kemudian anak-anak itu dihukum untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Apa yang saya lakukan terhadap apa yang terjadi? Ya sedikit tadi saya katakan, maka pembatasannya adalah situasional. Artinya kita melihat perkembangan, apakah misalnya ideologi komunisme era sekarang misalnya masih dianggap ini bahaya laten. Kemudian kalau dibiarkan bisa menyusup ke semua lini, kira-kira apa yang terjadi? Apalagi yang kita bicarakan sekarang adalah TNI sebagai pertahanan negara. Nah itu kalau misalnya dimasuki, kemudian maaf ya Pak Ilham ya, kemudian di situ juga banyak yang duduk
di perwiranya, apalagi sampai panglima misalnya, itu berhaluan komunisme, kira-kira kita punya kekhawatiran itu wajar nggak? Oke, sebentar. Saya salah sedikit aja. Tadi disebutkan situasional, tetapi kemudian aturan perundangannya sifatnya tetap. Itu kan kacau. Ya, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme seleksi yang ketat. Bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa ingat loh, TNI itu juga punya sebuah alat yang canggih yang mendeteksi kecenderungan. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita putar kembali bagaimana suasana rapat itu ya? Karena Mayor ini menyebutkan poin keempat, salah satunya adalah anak PKI begitu. Kita boleh diputar kembali biar jelas duduk diskusi kita. Kolonel. Ya, kolonelnya ya. Coba kalau kolonel. TPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP EPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke, tadi sebutkan kalau kita melarang, artinya ada larangan itu kan di dalam aturan. Saya nggak tahu tertulis atau tidak tertulis di dalam. Lihat jawabannya kolonel itu kan. Anak PKI. Memang bahasa di kita itu untuk mempercepat itu pendek aja anak PKI. Sudah selesai, udah. Ini karena jenderal yang nanya nih ya Pak. Kalau bintang 4 yang nanya kolonel. Kita lihat pernyataan Pak Tri juga sama. Anak keturunan PKI tidak boleh. Ya memang kita seperti itu. Tapi aturan itu kan tidak ada. Dan kita tahu itu tidak ada. Tapi bahasa di dalam ya seperti itu. Makanya disampaikan tadi. Kalau bahasa di dalam keluar ya ini jadinya. Memang tidak boleh kita terbuka ya boleh tapi jangan telanjang lah ya. Karena ini jadinya. Jadi memang tidak ada aturan itu. Kalau jawaban begitu memang jawaban kita di dalam begitu. Tapi maunya dia itu bukan anak PKI. Keterpengaruhan terhadap paham. Nah paham itu mulai EK, EKI, ELA, semua paham itu ada di situ. EK ekstrim kanan. Ekstrim kiri, ekstrim lainnya yang ingin merdeka segala macam itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui orang itu punya paham? Ada alatnya kan ada, kita punya alat itu. Dan untuk memeriksa itu, melihat itu bukan hanya waktu tes aja. Tes dilaksanakan, begitu dia mau naik tingkat dilaksanakan. Dia mau naik pangkat dilaksanakan, penempatan dilaksanakan. Tiap hari iseng-iseng dicek terus. Oke, artinya, jadi itu waskat terus menerus. Pak Ponto, artinya kekhawatiran Prof. Suteki bahwa nanti keturunannya bisa saja terpapar itu tidak perlu dikhawatirkan gitu? Loh kita tidak pernah siapapun mau keturunannya, maka saya bilang kita tidak pernah berbicara keturunan siapa. Siapa saja yang akan masuk di tentara itu sama perlakuannya. Oke, tidak hanya keturunan PKI ya, tapi ada. Semuanya. Mau siapa aja. Oke, nanti jadi tidak ada, nah ada kan kata lagi bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu bukan bersih karena anak PKI. Bersih dari pengaruh. Paham komunis itu. Oke, tadi disebutkan akan mengkhawatirkan adanya bahaya laten. Kalau Anda masih melihat Pak Ilham, ini dari keturunan langsung nih, bahaya laten itu masih ada nggak sih? Kalau saya boleh bertanya, apa ya, komunitas, keluarga PKI atau keluarga korban 65 segala macam masih aktif nggak sampai sekarang? Bahwa bahaya laten itu mungkin masih harus diwaspadai apa tidak kalau Anda melihatnya? Bahaya laten kalau yang dimaksud dengan keinginan untuk membangkitkan paham, bahkan membangun partai, nonsens lah itu. Udahlah, percaya sama saya lah, itu nonsens ya. Membangun partainya enggak, tapi pahamnya untuk diturunkan mungkin ke anak, cucu, ke lingkungan sekitar komunitas keluarga korban misalnya. Enggak, kalau orang bertanya, Bapak apa sih komunisme? Kemudian si bapaknya yang jelasin. Komunis itu begini. Kitab sucinya ini, maksudnya ini dan sebagainya. Itu kan diskusi biasa saja.
Tetapi secara khusus bahkan ini kalau saya harus jujur, anak-anak di generasi ketiga itu kadang-kadang juga marah sama orang tuanya. Ngapain kamu masuk? Ngapain bapak kok masuk ke sebuah partai seperti itu? Tapi itu tidak terlalu banyak ya. Tapi maksud saya gini, kalau bahaya laten. Pertama saya selalu mengatakan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk komunisme khususnya di Indonesia. Di dunia pun sebetulnya sudah sempit sekali ruangnya. Kemudian ada begitu banyak ancaman lain selain komunisme, jelas ya. Saya nggak lihat komunisme sebagai sebuah ancaman, tapi ancaman lain itu korupsi. Anda tidak melihat komunisme sebagai ancaman? Saya tidak melihat komunisme sebagai ancaman, itu clear. Ya. Bahkan menurut saya ancaman lainnya adalah paham-paham yang juga tidak setuju dengan Pancasila. Paham radikalisme dan sebagainya. Itu menurut saya lebih nyata gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih aktif sekarang ini merongrong quote unquote ke bangsa ini. Komunisme itu sedikit saja bunyi sudah dikepruk. Udah pastilah itu ya. Nah kemudian saya pengen katakan juga bahwa apakah kemudian komunisme itu kemudian masih ada di Indonesia seperti yang Anda katakan. Saya bilang sebuah ideologi, apakah itu kekhilafahan, apakah itu komunisme segala macam, itu tidak bisa diberangus. Partainya bisa dibubarkan, orangnya bisa dibunuh, kemudian kantornya bisa dirampas, semuanya dipenjarakan, bisa saja. Tapi keyakinan, pemahaman terhadap sesuatu itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat komunisme? Jadi bahaya latennya masih ada. Terjawab berarti kan masih ada. Bukan, yang laten apa pengertian laten? Bahaya yang sewaktu-waktu muncul. Ya, tapi kalau ruang hidupnya kecil, 20-30 tahun ini nggak muncul-muncul. Yang muncul itu kita harusnya awasi yang lain lagi. Gitu. Tapi secara tidak langsung Anda menyebutkan bahwa ya pahamnya tetap akan masih ada walaupun tidak punya ruang untuk tumbuh gitu ya. Nah, Prof. Suteki sebentar. Tadi disebutkan. Mungkin saya tambahkan sedikit aja. Kalau kita lihat ruangnya begitu kecil, maka sudah tidak lagi menjadi bahaya. Yang bahaya itu adalah hal-hal lainnya. Oke, setuju nggak Prof. Suteki? Ruangnya kecil nggak jadi bahaya, yang bahaya itu katanya yang lain, paham-paham radikal lainnya. Kecil itu bisa membesar. Sementara apa? Karena negara yang eksis dengan ideologi komunis, dengan partainya komunis ada. Siapa? Ya Cina. Kan begitu. Cina itu partainya tetap partai komunis, Cina. Kan jelas kan? Dan kita itu kerjasama banyak dengan Cina. Kira-kira bagaimana? Mungkin enggak dengan kerjasama itu kemudian ideologi itu masuk ke kita. Peluang yang kecil itu bisa membesar kalau kita tidak waspada, kan begitu. Karena karakter apa? Karakter yang diktator, kemudian sistem pemerintahan yang tadi saya senang mempersekusi misalnya kelompok agama, terus kita ngomong Islam ya. Yang sering dituduh radikal itu siapa? Kan ya kelompok Islam. Lah apa itu adil gitu loh. Saya katakan juga apa itu adil? Yang dikejar-kejar justru malah kelompok Islam. Sementara saya katakan saya mencatat itu ada 6 ya, ada 6 kebijakan publik yang itu justru saya katakan memoderasi komunisme itu. Jadi seolah-olah itu tadi mungkin Mbak ya ada permisivisme, kemudian ada pelunakan di situ. Saya catat yang pertama ini upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sejak zaman pemerintahnya Gus Dur. Kemudian yang kedua, itu waktu kita menyusun, ya waktu DPR dan Presiden menyusun RUU HIP, itu juga tidak mencantumkan, bahkan menolak itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dijadikan sebagai konsideran. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM bagi ex-PKI itu sudah ribuan, saya catat ada ribuan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat, itu upaya untuk rekonsiliasi PKI sebagai korban. Kemudian yang kelima, putusan MK tadi yang sudah saya sebut, putusan nomor 17 tahun 2003 itu yang menganulir pasal 60 huruf G, Undang-Undang Pemilu tahun 2003. Lalu yang keenam, nah yang tadi ini, Panglima TNI itu menyatakan bahwa ya apakah dimaknai sebagai hanya mendaftar, atau mungkin berlanjut juga bisa menjadi anggota TNI. Tapi ini saya katakan sebagai moderasi yang ke-6 kebijakan publik itu. Bisa nggak Pak Ponto, sebelum kita bahas soal 6 poin ini, bisa nggak, ada nggak kemungkinan selama ini sepanjang Anda aktif kemudian sampai pensiun saat ini, sudah purna tugas,
Ada nggak upaya misalnya keturunan PKI yang ikut daftar sebagai TNI? Dari intelijen pasti punya dong data-data itu. Ada nggak yang upaya mendaftar jadi anggota mendaftar TNI? banyak sih. Kan Tapi banyak ada orang yang mendaftar. lolos. Ada yang lolos. Yang lolos nggak ada yang lolos. Tidak ada satupun yang Nggak lolos ada. terjaring jadi anggota Ya. TNI sampai saat ini. Nggak Dijamin ada. itu ya Pak Ponto ya. Jamin. Ini Betul. masih menyangkut dengan memoderasi tadi ya. Kita punya beberapa komentar dari pejabat-pejabat negara terkait dengan pernyataan Jenderal Andika. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama, ini Pak Mahfud MD menyampaikan syarat-syarat misalnya ya untuk masuk untuk ikut jadi caleg, untuk jadi kepala daerah dan semuanya kan sudah tidak pakai syarat-syarat itu. PNS juga sudah tidak pakai itu, udah lama. Tidak apa-apa. Jadi TNI bukan yang pertama. Kalau Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh. Gitu. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai dulu pertama. Ada TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana. Itu ada alatnya dan itu ilmiah. Oke, kemudian juga ada kutipan pernyataan mungkin bisa dihadirkan screen grabnya nanti. Pak Ponto ingin mengomentari pernyataan Pak Mahfud tadi? Nah, itu kan pas punya alat tes. Jadi kalau TNI itu sudah duluan saya kira dari PNS itu. Undang-Undang 34 2004 persyaratan masuk TNI kan enggak ada itu larangan anak-anak itu. Saya mendaftar tahun 73 enggak ada juga itu. Tidak jadi itu bukan larangan. barang baru itu. Sudah bukan kita barang laksanakan. baru, nanti tapi kita alat lanjutkan. tes itu ada. Itu. Ya pemirsa, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Suteki tadi bahwa ini seolah-olah kebijakan publik ini sekarang memoderasi ya. Kita lihat ini tanggapan dari sejumlah pejabat mengenai dicabutnya atau dicabutnya larangan keturunan PKI untuk masuk ke TNI. Kita lihat ya, ini jawaban dari atau respon dari Gubernur Lemhanas. Dukung Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa daftar TNI. Oke, kemudian, wah ini politisi nih temannya Bung Mardhani nih, Fadlizon. Tidak ada larangan keturunan PKI daftar TNI, tapi perlu waspada. Oke. Kali ini tumben ya. Itu kawan saya Oke. itu. Nah, kemudian DPR dukung keturunan ex-PKI bisa daftar TNI, tapi harus bebas terpapar komunisme. Oke, sudah ini ya. Tapi kemudian bahwa responnya ya silakan mendukung nggak apa-apa, artinya Anda melihat ini sebagai bentuk tadi moderasi, permisif atau justru harus diwaspadai nih dengan kondisi seperti ini? Kalau pernyataan-pernyataan tadi kan sangat normatif, karena tentu didasarkan hanya pada peraturan perundang-undangan. Sementara saya tadi katakan, membaca kebijakan publik itu tidak bisa hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi kompleksitas, karena undang-undang itu kan hanya bangkainya hukum gitu. Di luar itu ada persoalan politik, persoalan sosiologis, persoalan agama, ada persoalan keamanan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika seseorang mau menyatakan atau membuat sebuah kebijakan publik, termasuk Pak Andika itu. Nah, jadi dalam hal ini pernyataan tadi saya nilai itu adalah sangat normatif dan menurut saya kebijakan publik yang akan diambil, termasuk tadi Pak Ponto sudah menyatakan itu, mungkin di level de jure memang tidak ada, ya memang kita temukan larangan anak keturunan PKI itu untuk mendaftar atau memasuki ke TNI. Tapi tadi saya katakan atau saya tadi menyimpulkan dari Pak Ponto, itu berarti ada barrier, ada filter yang untuk menyaring dan memastikan bahwa TNI itu harus bersih dari komunisme. Terakhir, bahwa tidak ada perlu kekhawatiran berarti ini. Saya kira bukan soal tidak ada kekhawatiran, tapi kewaspadaan itu kan menjadi penting. Karena memang bagaimanapun komunisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, dengan agama Islam, kan jelas begitu. Jadi mestinya orang Indonesia itu kan tidak boleh berpaham komunisme. Saya kadang juga lihat dulu, kenapa ya kok Indonesia itu bisa memberikan ruang untuk membuat partai komunis gitu loh. Sementara kita tahu komunisme, meskipun dulu tahun 2020 ya, 1920 waktu dibentuk itu kan, bulan Mei itu kan memang kita belum punya Pancasila, tetapi taruhlah kayak agama, misalnya Islam ya sudah mulai ada, nanti 12 itu kan Muhammadiyah, kemudian 26 itu NU. Tapi kemudian sampai setelah merdeka, kemudian menjadi besar, taruhlah mulai tahun 48 ya, 48 itu bahkan melakukan pemberontakan, itu dengan Indonesia, kalau 26 kan dengan Belanda. Tapi yang 55 itu kan menjadi partai yang justru besar, ketiga ya kalau nggak salah ya, tiga besar.
Ya, empat besar. Jadi poinnya harus tetap waspada. Nah, tetap harus waspada. Terakhir gitu. singkat saja Pak Ilham, singkat saja waktu terbatas. Dengan ini apakah Anda melihat ini angin rekonsiliasi mulai terlihat lebih segar nih untuk para korban khususnya? Saya mundur sedikit ya. Jadi yang pertama itu saya selalu lihat bahwa apapun yang terkait PKI itu kemudian langsung menjadi sangat aktual, kemudian digoreng dan sebagainya. Sementara kita lupa bahwa ada banyak juga ideologi-ideologi lain yang merongrong bangsa ini sebetulnya. Itu juga harus diwaspadai juga ya. Dan itu cukup karena serius. PKI punya sejarah yang sensitif lukanya sampai sekarang bagi bangsa. Sebut aja tadi disebutkan oleh Bung Ali itu bahwa ada trauma sejarah. Sebetulnya juga perlu dikaji ulang. Siapa sih yang mengalami trauma itu? Bangsa Indonesia atau PKI-nya sendiri. Itu juga menurut saya itulah sebabnya pentingnya rekonsiliasi. Karena dalam rekonsiliasi itu juga prasyarat utama yang pertama adalah mengkaji ulang. Kemudian pelurusan sejarah. Kemudian ada public remorse. Baru kemudian ada rehabilitasi dan sebagainya. Urutannya kita kira begitu. Tapi poinnya begini bahwa sekali lagi ini mengingatkan bahwa rekonsiliasi nasional itu harus segera diwujudkan. Sesusah-susahnya lakukan sebaik-baiknya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih, Pak Ponto terima kasih, Pak Ilham terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Prof. Suteki terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu pernyataan dari Jenderal TNI kita berharap semua orang memang untuk mengakomodir bahwa semua orang punya hak yang sama. Tapi harga mati NKRI dan tidak ada ruang untuk komunis untuk bisa berkembang lagi di tanah air. Kita sepakat untuk satu hal itu ya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.